Langit Pyongyang sore itu berwarna kelabu, seolah menggambarkan ketidakpastian yang menyelimuti rombongan kecil dari Indonesia. Di antara mereka ada Rahmat, seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru saja mendapat kesempatan langka untuk belajar di Universitas Kim Il Sung, serta beberapa pekerja migran yang dikontrak oleh perusahaan teknologi Korea Utara. Mereka turun dari pesawat dengan wajah penuh rasa ingin tahu, tetapi juga waspada. Korea Utara bukanlah destinasi yang biasa, apalagi bagi umat Muslim yang sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan di negeri yang hampir tak memiliki jejak Islam. Di gerbang kedatangan, seorang petugas imigrasi menatap paspor mereka lama sebelum akhirnya menempelkan cap masuk dengan gerakan kaku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat seperti di negara lain. Setiap gerakan terasa diawasi. Bahkan suara pengumuman di bandara disampaikan dengan nada monoton dan formal. Seorang pemandu lokal yang ditugaskan pemerintah Korea Utara menghampiri mereka, mengenakan setelan abu-abu khas pegawai negara. "Selamat datang di Republik Rakyat Demokratik Korea," katanya dalam bahasa Inggris yang terdengar kaku. "Ikuti saya, tidak ada yang boleh tertinggal." Rahmat menarik napas dalam-dalam. Ia tahu sejak awal bahwa hidup di Korea Utara akan berbeda. Tetapi ia tidak menyangka bahwa kesan pertama begitu menegangkan. Mereka digiring ke sebuah bus yang jendelanya tertutup tirai tebal. Tak ada yang berani bertanya kemana mereka akan dibawa. Jalanan Pyongyang yang dilewati terlihat sepi. Hanya beberapa mobil melaju di jalurnya. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan tampak seragam, tanpa papan iklan atau lampu-lampu mencolok seperti di kota-kota besar lainnya. Sesampainya di asrama, Rahmat dan beberapa mahasiswa Indonesia lainnya ditugaskan untuk berbagi kamar. Ruangan itu bersih, tetapi terasa dingin dan kaku. Dindingnya berwarna abu-abu, hanya dihiasi foto besar Kim Jong-un yang dipasang tepat di atas tempat tidur. Rahmat menyadari satu hal, tak ada sajadah, tak ada penanda kiblat, dan tentu saja tak ada tempat yang jelas untuk beribadah. Malam pertama di Pyongyang terasa panjang. Di luar, angin musim semi berembus dingin, membawa aroma tanah yang lembab. Rahmat duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota yang temaram. Besok adalah hari pertama Ramadan, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menjalankannya dengan leluasa di tempat ini. Saat fajar menyingsing, ia terbangun untuk sahur. Tidak ada suara azan, hanya jam tangannya yang memberitahu bahwa waktu makan terakhir sebelum puasa hampir habis. Ia membuka bekal yang dibawa dari Indonesia, sekotak kurma dan beberapa bungkus mie instan halal. Namun, air panas sulit didapat dan tidak ada alat pemanas di kamar. Akhirnya, ia hanya memakan beberapa butir kurma dan meneguk air mineral yang ia simpan semalam. Di kampus, suasana terasa lebih asing. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti rutinitas ketat. Tidak ada tempat untuk menyingkir atau sekadar menunggu waktu berbuka dengan tenang. Saat Rahmat duduk di kelas, ia mulai merasakan haus yang luar biasa, tetapi ia tetap bertahan. Beberapa mahasiswa lokal menatapnya dengan heran ketika ia menolak tawaran air minum. Seorang dosen yang memperhatikan hal itu mendekatinya saat jam istirahat. "Kau tidak minum? Tidak makan?" Tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Rahmat menggeleng. "Saya sedang berpuasa," jawabnya hati-hati. Dosen itu mengangkat alis. "Puasa? Apa itu bagian dari kepercayaan agamamu?" Rahmat mengangguk. "Ya, kami Muslim berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam." Dosen itu terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Menarik," katanya sebelum berbalik dan pergi tanpa komentar lebih lanjut. Ketika sore tiba, Rahmat kembali ke asrama dengan tubuh lelah. Ia tidak tahu di mana harus mencari makanan halal untuk berbuka. Kantin asrama menyajikan makanan yang tidak jelas kehalalannya, dan supermarket terdekat hampir tidak menyediakan produk yang bisa ia konsumsi. Untungnya, salah satu pekerja Indonesia yang sudah lama tinggal di Pyongyang mengajaknya ke sebuah restoran kecil yang dikelola oleh komunitas asing.
Di restoran itu, ia bertemu dengan beberapa orang Indonesia lainnya. Wajah-wajah mereka menyiratkan kelegaan saat melihat sesama Muslim di tempat yang begitu asing. Mereka berbincang dalam bahasa ibu, melepaskan kerinduan terhadap tanah air. Saat azan maghrib berkumandang dari aplikasi di ponsel Rahmat, mereka segera membatalkan puasa dengan kurma dan teh hangat. Ini bukan tempat yang mudah untuk Muslim, kata seorang pria bernama Fadli, seorang insinyur yang sudah bekerja di Korea Utara selama 2 tahun. Tapi selama kita saling membantu, kita bisa menjalani Ramadan di sini. Rahmat mengangguk. Malam itu, ia merasa sedikit lebih tenang. Meski jauh dari rumah, ia tidak sendirian. Namun, ia juga sadar bahwa ini baru permulaan. Ia belum tahu bagaimana pemerintah Korea Utara akan bereaksi terhadap keberadaan komunitas Muslim kecil ini, dan apakah mereka akan dibiarkan menjalankan ibadah dengan damai atau justru mendapat pengawasan yang lebih ketat. Ketika ia kembali ke kamar, ia menatap foto besar Kim Jong-un yang tergantung di dinding. Ada sesuatu yang mengganggunya, entah itu perasaan was-was atau sekadar insting. Ia merasa bahwa kehidupannya di Korea Utara tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Ramadan ini akan menjadi yang paling berat dalam hidupnya. Langit Pyongyang masih kelabu ketika Ramadan memasuki hari-hari pertamanya. Udara musim semi yang dingin membuat pagi terasa lebih lambat, seolah waktu berjalan lebih berat di negeri yang serba tertutup ini. Rahmat mulai terbiasa dengan rutinitasnya di Universitas Kim Il Sung, tetapi ada sesuatu yang selalu mengganjal dalam kesehariannya, ketidakpastian dalam menjalankan ibadah di tempat yang tidak mengenal Islam. Sejak pertama kali tiba, ia sudah menyadari bahwa Korea Utara bukan negara yang memberikan ruang bagi agama. Tidak ada masjid, tidak ada tempat ibadah, dan hampir tidak ada komunitas Muslim yang bisa ditemui secara terbuka. Berpuasa di negeri ini bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bertahan di tengah sistem yang tidak mengenal keyakinannya. Setiap hari, ia harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah, selalu memastikan bahwa apa yang ia lakukan tidak menimbulkan kecurigaan. Sahur menjadi tantangan pertama yang harus dihadapinya setiap hari. Tidak ada makanan halal yang tersedia di asrama, dan ia harus mengandalkan stok makanan yang dibawanya dari Indonesia. Kurma yang ia simpan di dalam koper semakin menipis, dan mie instan yang ia bawa mulai berkurang. Di luar asrama, pilihan makanan lebih terbatas. Supermarket lokal hampir tidak menjual produk yang bisa dikonsumsi tanpa keraguan. Ia pernah mencoba mencari telur dan roti untuk sahur, tetapi tidak ada jaminan bahwa bahan makanan itu tidak bercampur dengan sesuatu yang diharamkan. Ketika fajar tiba, ketika ia duduk di pojok kamarnya yang sempit, menatap foto besar Kim Jong-un yang tergantung di dinding, dan berdoa dalam diam. Tidak ada suara azan yang memecah kesunyian, tidak ada tanda-tanda bahwa Ramadan sedang berlangsung. Hanya ia dan waktu yang berjalan lambat di negeri yang tidak pernah tidur dalam pengawasan. Di kampus, kesulitan lain menantinya. Aktivitas perkuliahan berjalan seperti biasa, tanpa ada jeda yang memudahkan orang berpuasa. Ia harus menghadiri kelas yang panjang, mengikuti diskusi yang menuntut konsentrasi tinggi, dan tetap terlihat aktif di antara mahasiswa lokal yang tidak mengerti tentang puasanya. Beberapa kali ia merasa haus luar biasa, tetapi ia tetap bertahan. Seorang teman sekelasnya yang berasal dari Cina pernah bertanya, mengapa ia tidak makan siang di kantin seperti yang lain. "Apa kau sedang sakit?" tanyanya dengan nada prihatin. Rahmat menggeleng, mencoba mencari alasan yang tidak terlalu mencolok. "Aku hanya sedang menjalani puasa," jawabnya. Mata temannya menyipit. "Puasa? Kau tidak makan seharian?" Rahmat mengangguk. Hanya sampai matahari terbenam. Temannya mengangguk pelan, tampak tidak sepenuhnya memahami konsep itu. "Kau pasti kuat," katanya sebelum kembali sibuk dengan makanannya. Namun tidak semua orang di sekitarnya memiliki sikap seramah itu. Beberapa kali ia merasa bahwa ia diawasi lebih ketat oleh dosen dan staf kampus. Mungkin hanya perasaannya, tetapi ada momen ketika seorang pengawas asrama menatapnya lama ketika ia menolak ajakan makan bersama di kantin. Setiap gerak-geriknya
terasa diperhatikan. Menjelang sore, rasa lapar semakin menekan. Tetapi yang lebih sulit bukanlah menahan rasa lapar, melainkan menemukan tempat untuk berbuka. Restoran yang menyajikan makanan halal hampir tidak ada, dan ia tidak bisa sembarangan meminta makanan tanpa menimbulkan pertanyaan. Ia akhirnya menemukan satu-satunya solusi, sebuah restoran kecil yang dikelola oleh komunitas asing di Pyongyang. Tempat itu biasanya dikunjungi oleh para diplomat dan pekerja luar negeri, sehingga pengawasannya tidak seketat tempat lain. Di restoran itu, ia bertemu dengan beberapa orang Indonesia lainnya yang sudah lebih lama tinggal di Korea Utara. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka bertahan selama bertahun-tahun di negara yang tidak memberikan ruang untuk keyakinan mereka. Salah satu dari mereka, seorang insinyur bernama Fadli, berbicara dengan suara rendah ketika membahas kesulitan beribadah di Pyongyang. Kami harus berhati-hati, katanya. Pemerintah tidak melarang secara langsung, tetapi mereka tidak menyukai sesuatu yang berbeda. Jika kita terlalu mencolok, mereka bisa mulai mengawasi kita lebih ketat. Rahmat mengangguk. Ia sudah merasakannya sejak hari pertama Ramadan. Setiap langkahnya terasa seperti harus dihitung dengan cermat, setiap ibadah dilakukan dalam diam. Ia teringat ketika ia harus sholat di kamar, memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, menutup jendela dan merendahkan suaranya ketika membaca ayat-ayat suci. Ketika waktu berbuka tiba, mereka membatalkan puasa dengan beberapa potong roti dan segelas teh hangat. Tidak ada suara azan yang menandakan waktu berbuka, hanya jam tangan mereka yang menjadi penunjuk waktu. Tetapi di tengah semua keterbatasan ini, ada perasaan kebersamaan yang membuat mereka tetap bertahan. Malam itu, ketika Rahmat kembali ke asrama, ia merasa lebih kuat, tetapi juga lebih waspada. Ia sadar bahwa Ramadan di Korea Utara bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang bertahan dalam keadaan yang tidak biasa. Ia harus lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam menjalankan keyakinannya tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ketika ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang dingin dan sepi, ia bertanya-tanya sampai kapan ia bisa bertahan di negeri ini. Ramadan baru berjalan beberapa hari dan tantangan di depannya masih panjang. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan menyerah begitu saja. Seiring Ramadan berjalan, Rahmat mulai merasakan sesuatu yang berbeda di Pyongyang. Ada ketegangan yang tak kasat mata, sesuatu yang perlahan-lahan menyusup ke dalam rutinitasnya. Semula ia mengira bahwa perasaan itu hanya paranoia, efek dari hidup di negara dengan pengawasan ketat. Namun, semakin hari ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Di kampus, tatapan mahasiswa lokal terhadapnya terasa lebih tajam. Percakapan yang biasanya ramah mulai terasa kaku. Teman-temannya yang semula bertanya dengan nada penasaran tentang puasanya, kini tampak lebih canggung. Bahkan, dosennya yang sebelumnya hanya sekadar mengamati, kini seperti mencatat setiap gerak-geriknya. Ia pertama kali menyadari perubahan ini saat suatu siang di kantin universitas. Seorang pegawai kantin yang biasanya bersikap acuh tiba-tiba menatapnya dengan tajam saat ia hanya mengambil sebotol air mineral dan langsung pergi tanpa makan siang. Beberapa mahasiswa lain yang duduk di meja seberang berbisik pelan, sesekali melirik ke arahnya. Rahmat mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu terus mengikutinya. Saat ia keluar dari kantin, langkahnya terhenti ketika mendengar seseorang berbicara dalam nada rendah. Bahasa yang digunakan bukan Korea, tetapi terdengar familiar. Ia menoleh dan melihat dua pria berbaju gelap berdiri di sudut lorong, berbicara dalam bahasa Rusia. Kata-kata mereka nyaris tak terdengar, tetapi Rahmat menangkap beberapa frasa yang membuat darahnya berdesir. Mereka menyebut kata asing dan pengaruh luar, disertai dengan nada dingin yang membuatnya segera mempercepat langkah. Malam itu, ia merasa gelisah. Ketika ia hendak beristirahat, ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Tidak ada yang pernah mengetuk pintu asramanya pada jam seperti ini. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu dan mengintip melalui celah kecil. Di luar, berdiri Fadli, pria Indonesia yang bekerja sebagai insinyur di Pyongyang. Wajahnya tampak tegang. Rahmat membuka pintu dengan cepat dan mengizinkannya masuk,
sebelum ada yang melihat. "Ada apa?" bisik Rahmat, merasa ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Fadli duduk di kursi kayu kecil di sudut ruangan, menatap Rahmat dengan ekspresi serius. "Aku mendapat kabar dari seorang kenalanku," katanya dengan suara rendah. "Ada sekelompok orang yang mulai mempertanyakan keberadaan kita di sini. Mereka tidak suka dengan kehadiran Muslim di Pyongyang." Rahmat menelan ludah. "Siapa mereka?" Fadli menghela napas panjang. "Bukan orang biasa. Ini kelompok yang bergerak diam-diam, orang-orang dalam yang berpikir bahwa segala sesuatu yang berbau asing adalah ancaman. Mereka tidak bekerja langsung di bawah pemerintah, tapi mereka punya pengaruh besar. Jika mereka menganggap kita masalah, kita dalam bahaya." Rahmat merasakan hawa dingin menjalar ke tengkuknya. "Apa yang harus kita lakukan?" Fadli menatapnya tajam. "Jangan menonjol. Jangan terlalu sering berkumpul dalam kelompok besar. Jangan lakukan hal yang bisa membuat mereka curiga. Aku tahu kita hanya beribadah, tapi bagi mereka, itu bisa diartikan lain." Rahmat mengangguk. Sejak awal, ia sudah berhati-hati, tetapi kini ia harus lebih waspada. Keesokan harinya, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Seorang pria dengan setelan abu-abu selalu duduk di taman kampus, membaca koran tetapi sesekali melirik ke arahnya. Di perpustakaan, seorang pegawai tampak mencatat sesuatu setiap kali Rahmat masuk atau keluar. Bahkan di restoran kecil tempat ia biasa berbuka puasa, suasananya terasa berbeda. Seorang pelayan yang dulu bersikap ramah kini tampak gugup saat mengantarkan pesanannya. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Malam itu Rahmat sedang berjalan pulang dari restoran setelah berbuka puasa ketika ia merasa ada yang mengikutinya. Ia mempercepat langkah, tetapi suara sepatu di belakangnya tetap terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Jalanan di sekitar asrama sepi, hanya lampu jalan yang menerangi trotoar yang dingin. Ia menoleh sekilas dan melihat 2 pria berjalan di belakangnya, mengenakan jaket gelap. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi kehadiran mereka cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Rahmat mengambil keputusan cepat. Ia berbelok ke sebuah gang kecil di antara 2 gedung, berjalan lebih cepat hingga menemukan pintu belakang sebuah toko yang tertutup. Ia bersembunyi di balik tong sampah besar, menahan napas. Langkah kaki mendekat, lalu berhenti di ujung gang, hening. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, bisa membayangkan mereka berdiri di sana, mencari keberadaannya. Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Kemudian, langkah kaki itu menjauh. Rahmat tetap diam selama beberapa menit sebelum akhirnya memberanikan diri keluar dari gang dan bergegas kembali ke asrama. Saat ia tiba di kamarnya, ia mengunci pintu rapat-rapat dan mencoba mengatur napas. Ia kini tahu bahwa ancaman itu nyata. Bukan hanya perasaan atau paranoia. Ada yang mengawasinya, dan mungkin bukan hanya dirinya, tetapi semua Muslim Indonesia di Pyongyang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap suara di luar kamarnya membuatnya terjaga. Setiap bayangan di balik tirai jendelanya membuatnya bertanya-tanya, apakah seseorang sedang berdiri di luar mengamatinya? Ia merenungkan satu hal. Apakah pemerintah Korea Utara mengetahui hal ini? Ataukah ini adalah gerakan independen yang beroperasi di luar kendali negara? Yang pasti, Ramadan di Pyongyang telah berubah menjadi lebih dari sekadar perjuangan menahan lapar dan haus. Kini, ia juga harus berjuang untuk tetap aman. Malam itu, Pyongyang terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menusuk, membungkus kota dalam keheningan yang mencekam. Di dalam sebuah gedung dengan arsitektur megah yang dijaga ketat, sekelompok kecil orang duduk dalam satu ruangan dengan dinding, marmer dan lampu kristal menggantung di langit-langit. Mereka adalah utusan Indonesia yang telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah audiensi langsung dengan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un. Rahmat duduk di antara mereka, berusaha mengendalikan kegelisahan yang menggumpal di dadanya. Sejak insiden beberapa hari lalu, ketika ia merasa dibuntuti dan diintai oleh kelompok yang mencurigakan, rasa waspada tak pernah lepas dari pikirannya. Kabar bahwa pemimpin tertinggi negeri ini ingin bertemu dengan mereka menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah mereka sedang dalam bahaya?
Ataukah ini adalah kesempatan langka yang bisa membawa kejelasan atas situasi yang semakin menegang? Pintu besar di ujung ruangan terbuka, dan semua orang yang duduk di kursi masing-masing segera bangkit. Seorang pria dengan postur tegap melangkah masuk, diikuti oleh beberapa pengawal berbadan besar yang tetap menjaga jarak namun jelas menunjukkan kewaspadaan mereka. Kim Jong-un tampil dengan jas gelap khasnya. Raut wajahnya tenang, tetapi sorot matanya tajam, seolah menembus ke dalam pikiran setiap orang yang berada di hadapannya. Tanpa banyak basa-basi, ia mendekati meja panjang yang telah disiapkan dan memberi isyarat agar semua kembali duduk. "Saya mendengar ada kekhawatiran di antara kalian," katanya dalam bahasa Korea, yang kemudian diterjemahkan oleh seorang penerjemah di sampingnya. "Dan saya ingin mendengar langsung dari kalian apa yang sebenarnya terjadi." Duta Besar Indonesia yang juga hadir dalam pertemuan ini segera menjelaskan situasi yang berkembang. Ia menyampaikan bahwa komunitas Muslim Indonesia di Pyongyang mengalami tekanan yang tidak terlihat namun nyata. Mereka merasa diawasi, beberapa menghadapi perlakuan yang lebih kaku dari otoritas setempat, dan ada dugaan bahwa kelompok tertentu menaruh kecurigaan terhadap keberadaan mereka. Kim Jong-un mendengarkan dengan saksama, tangannya bertaut di atas meja. Rahmat yang duduk beberapa kursi dari duta besar dapat merasakan atmosfer ruangan yang begitu tegang. Tidak ada satu suara pun selain dari ucapan sang penerjemah yang terus mengalir, menerjemahkan setiap kata yang diucapkan. Setelah beberapa saat Kim Jong-un akhirnya berbicara. "Negara kami memiliki kebijakan yang jelas terhadap warga asing. Kami tidak ingin ada kekacauan yang mengganggu harmoni di sini. Jika ada pihak yang mencoba menciptakan ketakutan atau ketidaknyamanan terhadap kalian, maka mereka bertindak di luar otoritas kami," katanya dengan nada tegas. Rahmat merasa ada harapan di balik pernyataan itu, tetapi ia juga tahu bahwa di negara seperti Korea Utara, kata-kata pemimpin bisa memiliki banyak makna tersembunyi. Apakah ini janji perlindungan atau sekadar pernyataan politis yang hanya akan berakhir sebagai formalitas? Duta Besar Indonesia mengangguk. "Kami memahami bahwa keamanan di sini adalah prioritas utama pemerintahan Anda. Namun kami berharap warga kami bisa menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut," ujarnya dengan nada hati-hati. Kim Jong-un menatapnya selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangannya ke Rahmat. "Kau mahasiswa di sini?" tanyanya. Rahmat hampir tersentak, tak menyangka akan diajak berbicara langsung. Ya, dengan sedikit gugup ia mengangguk. "Ya, Yang Mulia. Apa kau merasa hidup di sini terlalu sulit?" Rahmat berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya datang untuk belajar dan saya ingin memahami budaya serta sistem di sini. Namun saya juga ingin bisa menjalankan kepercayaan saya tanpa menimbulkan masalah bagi siapapun." Kim Jong-un menyandarkan tubuhnya ke kursi, ekspresinya tak terbaca. "Kami tidak menentang keyakinan pribadi, tetapi negara ini memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk kalian. Namun, saya akan memastikan bahwa tidak ada ancaman terhadap komunitas kalian. Jika ada yang mencoba mengganggu, itu bukan perintah dari kami." Kata-kata itu terasa seperti janji. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada gertakan, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Rahmat merasa sedikit lega. Setidaknya mereka kini tahu bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara mengetahui keberadaan mereka dan memberikan pernyataan secara langsung bahwa mereka tidak akan dianiaya secara sistematis. Kim Jong-un lalu berdiri, menandakan bahwa pertemuan sudah mendekati akhir. "Saya akan memberi instruksi kepada pihak berwenang agar tidak ada gangguan lebih lanjut. Jika ada masalah, laporkan melalui jalur resmi. Saya tidak ingin ada kekacauan yang tidak perlu," katanya sebelum berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan para pengawalnya. Begitu pintu tertutup, semua yang hadir menarik napas panjang, seolah baru saja keluar dari situasi yang menegangkan. Duta Besar Indonesia berbisik kepada Rahmat, "Ini perkembangan yang baik. Tidak mudah mendapatkan pertemuan seperti ini." Rahmat mengangguk, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan.
Apakah janji ini benar-benar akan ditepati? Atau apakah ini hanya akan meredakan situasi untuk sementara? Saat mereka meninggalkan gedung, udara malam Pyongyang masih dingin. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam langkah mereka. Setidaknya untuk sementara, mereka bisa merasa sedikit lebih aman. Namun, Rahmat tahu, pertempuran belum sepenuhnya berakhir. Matahari senja di Pyongyang mulai meredup, meninggalkan semburat jingga di langit yang luas. Kota itu tetap berjalan seperti biasa, tertib, teratur, dan dipenuhi kesunyian yang khas. Namun, di dalam Istana Kumsusan, sesuatu yang luar biasa sedang dipersiapkan. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Utara, pemimpin tertinggi Kim Jong-un akan menggelar jamuan iftar bersama tamu-tamu Muslim dari Indonesia. Rahmat berdiri di halaman istana yang luas, masih sulit percaya bahwa dirinya akan menghadiri acara ini. Ia dan beberapa warga Muslim Indonesia lainnya telah menerima undangan khusus setelah pertemuan rahasia dengan Kim Jong-un beberapa waktu lalu. Dalam undangan itu, tidak ada banyak penjelasan selain bahwa mereka diminta untuk datang tepat waktu dan mengenakan pakaian yang pantas. Saat ia melangkah masuk ke dalam bangunan megah itu, perasaan takjub menyelimuti dirinya. Langit-langitnya tinggi dengan lampu kristal yang berkilauan, sementara koridor panjang dihiasi dengan potret para pemimpin besar Korea Utara di masa lalu. Para prajurit berseragam rapi berjaga di berbagai sudut. Wajah mereka tetap tanpa ekspresi. Seorang petugas menghampiri rombongan mereka dan mengarahkan mereka ke sebuah ruangan luas dengan meja panjang yang dihiasi berbagai hidangan. Rahmat nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di atas meja tersaji berbagai macam makanan yang tampaknya telah dipersiapkan dengan teliti. Ada kurma, buah-buahan segar, serta hidangan khas Timur Tengah dan Indonesia, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan tersedia di negeri ini. Tamu-tamu Indonesia mulai duduk di kursi yang telah disiapkan. Mereka saling bertukar pandang, masih mencoba memahami makna di balik acara ini. Apakah ini bentuk diplomasi, ataukah sebuah isyarat bahwa mereka benar-benar diakui dan diterima? Tak lama kemudian, pintu besar di ujung ruangan terbuka. Semua orang segera bangkit dari tempat duduk mereka. Kim Jong-un masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan setelan hitam khasnya. Ia tidak datang sendirian. Beberapa pejabat tinggi Korea Utara mendampinginya. Dengan isyarat tangan, ia meminta semua orang untuk duduk kembali. Rahmat memperhatikan bagaimana pemimpin itu menatap sekeliling ruangan. Matanya tajam, tetapi penuh kontrol. Hari ini, kita melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini, kata Kim Jong-un melalui penerjemah. Tetapi dunia terus berubah dan kita harus menunjukkan bahwa Korea Utara adalah negara yang menghormati para tamunya. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Rahmat bisa merasakan atmosfer yang begitu tegang, namun penuh kehati-hatian. Kim Jong-un mengangkat tangannya sedikit. Saya telah mendengar banyak hal tentang Ramadan dan tentang bagaimana kalian berpuasa dari fajar hingga senja. Sebuah ketahanan yang luar biasa, lanjutnya. Maka malam ini, saya ingin menunjukkan penghormatan saya dengan berbuka puasa bersama kalian. Seorang pelayan datang membawa gelas-gelas air. Waktu maghrib telah tiba. Semua tamu Muslim Indonesia pun serentak mengambil kurma dan meneguk air. Sebuah ritual sederhana tetapi penuh makna. Rahmat merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ia, yang sebelumnya hanya seorang mahasiswa asing di negeri tertutup ini, kini berbuka puasa di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Di meja makan yang sama dengan Kim Jong-un. Setelah berbuka, makanan utama mulai disajikan. Ada nasi kebuli, ayam panggang, sup rempah, serta berbagai hidangan lainnya yang dibuat khusus sesuai dengan aturan makanan halal. Seorang koki Korea Utara yang berdiri di sisi ruangan menjelaskan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan beberapa ahli untuk memastikan bahwa semua hidangan memenuhi standar halal. Rahmat mencicipi makanannya dengan hati-hati. Rasanya luar biasa. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan-bahan seperti ini di Korea Utara, negara yang sangat tertutup dari pengaruh luar.
Selama jamuan berlangsung, suasana mulai sedikit mencair. Beberapa pejabat Korea Utara mulai berbicara dengan para tamu Muslim Indonesia, meskipun percakapan mereka masih bersifat formal dan penuh kehati-hatian. Rahmat memperhatikan bahwa Kim Jong-un sendiri tampak lebih santai dibandingkan pertemuan sebelumnya. Ia sesekali berbicara dengan Duta Besar Indonesia, menanyakan beberapa hal tentang Islam dan Ramadan. Bagaimana menurut kalian tentang negeri ini? Tiba-tiba Kim Jong-un bertanya. Kali ini langsung mengarah ke Rahmat. Rahmat menelan ludah, merasa semua mata tertuju padanya. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab, memilih kata-kata dengan hati-hati. Korea Utara adalah negara yang unik, sangat berbeda dari tempat asal kami. Banyak hal yang awalnya sulit bagi kami, tetapi kami juga belajar untuk menyesuaikan diri, katanya dengan sopan. Kim Jong-un mengangguk perlahan. Menyesuaikan diri adalah kunci bertahan hidup, ujarnya. Namun, saya tidak ingin tamu-tamu di negeri ini merasa tidak nyaman. Jika ada masalah, saya ingin mengetahuinya. Duta Besar Indonesia kemudian ikut menimpali. Kami berterima kasih atas kesempatan ini yang mulia. Ini adalah tanda bahwa ada ruang bagi keberagaman di sini. Rahmat melihat ekspresi Kim Jong-un yang tetap sulit ditebak. Apakah pemimpin ini benar-benar terbuka terhadap keberagaman? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik? Jamuan berlangsung hingga larut malam. Setelah makanan utama, hidangan penutup disajikan, puding mangga dan teh hijau yang harum. Percakapan terus berlanjut, tetapi semuanya tetap dalam batas formal. Tidak ada yang berani terlalu santai, mengingat siapa yang sedang duduk di ujung meja. Ketika acara mulai berakhir, Kim Jong-un kembali berdiri. Saya harap malam ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik, katanya. Kalian adalah tamu di negeri ini, dan tamu harus dihormati. Jika ada yang mengganggu kalian, saya ingin mengetahuinya. Ucapan itu bagaikan janji yang mengikat. Rahmat ingin percaya, tetapi ia tahu bahwa di negara seperti Korea Utara, tidak ada yang benar-benar pasti. Ketika mereka keluar dari Istana Kumsusan, Rahmat menatap langit malam Pyongyang. Ia mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Satu hal yang pasti, malam ini adalah sesuatu yang akan dikenang seumur hidupnya. Kim Jong-un telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi apakah ini awal dari perubahan nyata atau sekadar gestur diplomasi yang tak akan berlanjut? Waktu yang akan menjawabnya. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan yang awalnya terasa penuh harapan mulai berubah menjadi sebuah ketegangan yang tak kasat mata. Rahmat masih teringat betul suasana hangat dan penuh penghormatan di Istana Kumsusan ketika Kim Jong-un menggelar jamuan buka puasa bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, di balik senyuman pemimpin Korea Utara dan kata-kata manisnya, ada perasaan yang semakin memburuk di hati Rahmat. Apakah ini benar-benar sebuah gestur tulus? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Setelah jamuan itu, tampaknya segala sesuatunya berjalan lancar. Para tamu Indonesia yang hadir diperlakukan dengan baik, mereka diberikan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya, dan kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka pada bulan Ramadan tampaknya dijamin. Namun Rahmat merasakan bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Ia mulai curiga bahwa apa yang tampak sebagai kebaikan besar dari Kim Jong-un mungkin hanyalah bagian dari permainan politik yang lebih rumit. Beberapa hari setelah acara itu, Rahmat bertemu dengan Fadli, salah satu rekan sesama Muslim Indonesia yang juga tinggal di Pyongyang. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota, untuk berbicara tentang apa yang terjadi setelah jamuan iftar di Istana Kumsusan. Fadli terlihat cemas, matanya penuh kekhawatiran. Kau merasa ini semua terlalu mulus, bukan? Fadli bertanya, suara rendah dan penuh keraguan. Rahmat mengangguk pelan. Aku merasa seperti kita sedang dimainkan. Kim Jong-un memberi kesan seolah dia sangat mendukung kita, tapi ada yang tidak beres. Aku mulai merasakan ada agenda politik di balik ini semua. Fadli menghela napas. Aku mulai mencium bau yang sama. Ini terlalu mudah. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuasaan sebesar itu benar-benar peduli pada kita tanpa ada alasan tersembunyi? Percakapan mereka terhenti sejenak ketika pelayan datang dengan pesanan mereka. Rahmat menatap cangkir kopinya, merasa gelisah.
Ia mulai berpikir kembali tentang setiap detail yang ia saksikan di Istana Kumsusan. Kim Jong-un tampak begitu meyakinkan, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak jujur. Sebuah perasaan bahwa mereka mungkin sedang dijadikan alat untuk tujuan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Rahmat mendapatkan sebuah undangan lain, kali ini bukan untuk acara sosial atau jamuan makan. Undangan itu datang dari seorang pejabat tinggi yang tidak dikenal, seorang diplomat Korea Utara yang menawarkan kesempatan untuk bertemu secara pribadi. Rahmat merasa waspada, tetapi ia tahu bahwa ia harus hadir. Panggilan ini bisa menjadi kunci untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruangan yang jauh lebih kecil dan tertutup daripada Istana Kumsusan. Penerjemah yang sama hadir, tetapi kali ini suasana lebih gelap, lebih penuh ketegangan. Pejabat Korea Utara itu yang dikenalkan dengan nama Pak Jin mulai berbicara dengan nada yang sangat formal. Kami menghargai kehadiran Anda di negeri ini dan kami berterima kasih atas kerjasama yang telah terjalin. Namun, saya ingin memberitahukan Anda bahwa Korea Utara memiliki banyak musuh di luar sana, katanya tanpa ekspresi. Rahmat mendengarkan dengan seksama, mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan. Musuh-musuh kami adalah mereka yang ingin merusak kestabilan negara ini. Mereka yang tidak ingin melihat kami berkembang, atau yang berusaha merusak hubungan internasional. Kami telah mengidentifikasi beberapa pihak yang mungkin sedang mencari celah untuk memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat internasional mengenai keadaan kami. Pak Jin berhenti sejenak, menatap Rahmat dengan penuh perhatian. Kami menghargai hubungan kami dengan Indonesia, tetapi Anda harus memahami bahwa negara ini tidak hanya berjuang untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengaruh luar tidak merusak ketertiban kami. Keberadaan Anda di sini dan kehadiran tamu-tamu Indonesia lainnya tidak terlepas dari pandangan kami yang lebih luas terhadap dunia internasional. Kalimat-kalimat itu membuat Rahmat terperangah. Apa yang sebenarnya dimaksud Pak Jin? Apakah mereka benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman, ataukah mereka hanya digunakan sebagai alat dalam permainan geopolitik yang lebih besar? Pak Jin melanjutkan, tentu saja kami ingin kalian merasa aman dan dihormati di sini. Namun, kami juga ingin mengingatkan Anda bahwa dalam dunia politik internasional, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Keputusan-keputusan besar seringkali melibatkan pertimbangan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Rahmat merasa keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Apa yang sedang disampaikan? Ia tidak tahu apakah ini ancaman atau peringatan, tetapi ia tahu satu hal, Kim Jong-un dan pemerintahannya memiliki rencana yang lebih besar daripada sekadar menjaga keamanan para tamu mereka. Mereka sedang memanfaatkan kedatangan orang asing untuk menciptakan citra internasional yang lebih menguntungkan, mungkin untuk memenangkan simpati dunia luar atau mencari dukungan politik. Ketika pertemuan itu selesai, Rahmat kembali ke asrama dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dalam hatinya, ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini tampak terpisah. Sejak pertama kali ia datang ke Korea Utara, ada banyak hal yang terasa tidak biasa. Kim Jong-un memberi kesan sebagai pemimpin yang menyambut mereka dengan tangan terbuka, tetapi rahasia-rahasia gelap selalu melayang di udara. Ada terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak peluang, yang tampaknya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Rahmat berbicara dengan Fadli lagi malam itu. Aku mulai melihat gambaran yang lebih besar sekarang, katanya. Kim Jong-un mungkin tidak peduli seberapa banyak kita berbuka puasa di Istana Kumsusan. Yang dia pedulikan adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian dari narasi politiknya. Kita bukan hanya tamu, kita adalah simbol. Fadli terdiam sejenak sebelum berbicara. Kita harus berhati-hati. Aku yakin, apa yang kita lihat dan alami mungkin hanyalah permukaan dari permainan yang jauh lebih besar. Rahmat mengangguk, merasa bahwa perjalanan mereka di Pyongyang semakin rumit. Di balik kebijakan terbuka Kim Jong-un dan jamuan yang hangat ada agenda politik yang lebih besar. Rahmat tak bisa lagi hanya mengandalkan kebaikan yang tampaknya nyata di permukaan. Dunia politik internasional, terutama dalam ranah negara tertutup seperti Korea Utara, bukanlah tempat yang mudah dipahami. Namun, ia tahu bahwa saat ini lebih
Dari sebelumnya, mereka harus tetap waspada. Ketegangan di Pyongyang semakin terasa. Rahmat tidak bisa lagi merasakan kenyamanan seperti dulu. Hari-hari yang seharusnya diisi dengan rutinitas tenang kini tergantikan dengan perasaan waspada yang terus-menerus menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin sadar bahwa keberadaannya bersama dengan teman-temannya bukan lagi sekadar hal biasa bagi pemerintah Korea Utara. Mereka menjadi bagian dari permainan politik yang jauh lebih besar. Namun, ia tidak hanya merasa diawasi oleh negara yang menjamu mereka. Kini, ada rasa bahwa matanya tertuju pada mereka dari berbagai arah, jauh lebih jauh daripada yang bisa mereka bayangkan. Setelah jamuan iftar yang bersejarah di Istana Kumsusan, di mana Kim Jong-un membuka pintu untuk umat Muslim Indonesia untuk pertama kalinya, para pejabat tinggi di luar Korea Utara mulai memperhatikan situasi ini dengan lebih cermat. Mereka menilai dengan seksama setiap gerak-gerik Pyongyang, terutama langkah-langkah yang diambil oleh Kim Jong-un terkait dengan tamu-tamu asing yang kini berada di negara tertutup tersebut. Dari sudut pandang dunia internasional, ada lebih banyak hal yang tidak bisa dicerna begitu saja. Bukan hanya karena kehadiran umat Muslim Indonesia yang begitu mencolok, tetapi juga karena langkah-langkah strategis yang tampaknya memiliki tujuan yang lebih besar. Rahmat mulai merasakan dampaknya secara langsung. Pada suatu malam yang cerah, ketika ia sedang berjalan pulang dari masjid, sebuah mobil hitam tanpa tanda pengenal berhenti di dekatnya. Seorang pria mengenakan jas gelap dan kacamata hitam keluar dari mobil itu dan mendekatinya dengan langkah mantap. "Rahmat," ujar pria itu dengan suara rendah, meskipun bahasa yang digunakan tidak familiar baginya. "Kami ingin berbicara dengan Anda." Mata Rahmat terbelalak. Perasaan cemas dan ketidaknyamanan langsung menguasainya. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Pria itu, yang tampaknya seorang agen intelijen, memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang mengamati pergerakan Pyongyang. "Kami berasal dari pihak yang tertarik pada perkembangan di sini, khususnya mengenai hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Utara." Pria itu melanjutkan dengan nada yang sangat serius. Sambil menatap wajah Rahmat yang kebingungan, pria tersebut menambahkan, "Kami ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi di dalam negeri ini, terutama mengenai keberadaan Muslim Indonesia di sini. Kami membutuhkan informasi." Rahmat hampir tidak bisa bernapas mendengar kalimat itu. Ia tahu ia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ada rasa takut akan risiko besar yang bisa datang jika ia menolak atau malah memberikan informasi yang salah. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa berbicara terlalu banyak bisa membuatnya terjebak dalam konflik yang lebih besar antara negara-negara besar dunia. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksud," jawab Rahmat dengan hati-hati, berusaha menjaga ketenangannya. "Kami hanya orang biasa yang datang ke sini untuk bekerja dan belajar." Pria itu mengangguk dengan senyuman yang dingin. Tentu, katanya dengan nada sinis. "Namun hubungan antara negara-negara ini lebih rumit daripada yang Anda kira. Ketika kami mengatakan kami mengamati, itu bukan hanya sekadar pengamatan biasa. Kami memantau setiap langkah Pyongyang dan kami yakin Kim Jong-un punya agenda yang lebih besar. Kami hanya ingin memastikan bahwa kalian, sebagai orang asing, tidak menjadi bagian dari permainan yang lebih besar." Rahmat merasa seolah-olah ada beban besar yang mengarah kepadanya. Ia tidak tahu siapa yang mengirim pria ini, namun jelas bahwa ada banyak pihak yang mengamati situasi ini dengan teliti. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan banyak negara lainnya mulai mengerahkan perhatian besar pada langkah-langkah yang diambil Kim Jong-un. Apakah jamuan iftar itu hanya sebuah langkah diplomatik, ataukah ada niat tersembunyi untuk membangun aliansi dengan negara besar seperti Indonesia? Atau lebih buruk lagi, apakah ini bagian dari upaya untuk memanfaatkan umat Muslim Indonesia untuk tujuan yang lebih gelap? Seiring waktu, Rahmat mulai merasakan bahwa ia berada di tengah pusaran yang sangat berbahaya. Setiap percakapan yang dia lakukan, setiap langkah yang dia ambil, bisa mengarah pada sesuatu yang lebih besar dan lebih berisiko. Ketika ia kembali ke asrama, ia mendapatkan pesan misterius yang tidak tercatat dari sumber yang tidak dikenal.
Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Hati-hati dengan siapa kamu berbicara. Semua orang memantau. Di luar sana, di luar Pyongyang, intelijen asing mulai bergerak lebih cepat. Korea Selatan yang terlibat dalam rivalitas abadi dengan Korea Utara, dengan cermat mengawasi segala pergerakan di negara tetangga utara mereka. Sejak Kim Jong-un mengundang para Muslim Indonesia untuk berbuka puasa di Istana Kumsusan, pihak intelijen di Seoul mulai merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka tahu bahwa Korea Utara tengah berusaha memperlihatkan citra yang lebih bersahabat dengan dunia luar. Tetapi mereka juga tahu bahwa Kim Jong-un bukanlah pemimpin yang mudah diajak kompromi. Setiap gerakan yang dia lakukan pasti mengandung tujuan tersembunyi. Pemerintah Amerika Serikat juga tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan mata-mata di kawasan Asia untuk menganalisis perkembangan di Pyongyang. Dalam laporan yang disampaikan oleh Dinas Intelijen Amerika, disebutkan bahwa ada kemungkinan Korea Utara sedang mencari cara untuk meraih keuntungan diplomatik dari hubungan mereka dengan negara-negara Muslim seperti Indonesia. Amerika sangat berhati-hati karena mereka tidak ingin terjebak dalam diplomasi yang dipenuhi dengan agenda tersembunyi. Namun, Rahmat mulai merasa bahwa dirinya adalah salah satu titik fokus dari perhatian besar ini. Seringkali ia merasa diikuti, entah itu oleh mobil misterius yang tampaknya mengawasinya dari kejauhan atau oleh seseorang yang tampaknya tidak sengaja bertemu dengannya di tempat-tempat umum. Bahkan di antara teman-temannya sendiri, ia merasa ada mata yang terus-menerus mengawasi, membuat setiap percakapan terasa penuh teka-teki. Ia tidak tahu siapa yang dapat dipercaya. Semua orang tampaknya memiliki agenda mereka sendiri, dan ia tidak tahu siapa yang sebenarnya ingin membantunya. Di satu sisi, ada para pejabat Korea Utara yang bersikeras bahwa mereka memberikan perlindungan kepada umat Muslim Indonesia. Tetapi di sisi lain, ada kekuatan-kekuatan asing yang siap menilai setiap langkah yang mereka ambil. Rahmat merasakan betapa rentannya posisi mereka sebagai orang asing di negeri yang sangat tertutup ini. Setiap pergerakan yang mereka lakukan bisa berujung pada dampak yang sangat besar, bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi hubungan antar negara yang sangat kompleks. Malam semakin larut, dan Rahmat tidak bisa tidur. Pikiran-pikirannya terus berputar, membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mengerikan. Bagaimana jika dia salah langkah? Apa yang akan terjadi jika intelijen asing benar-benar mendapatkan informasi yang mereka cari? Yang jelas, Rahmat kini menyadari bahwa dirinya bersama teman-temannya tidak hanya menjadi bagian dari cerita kecil dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka menjadi pion-pion dalam permainan besar yang melibatkan negara-negara besar. Rahmat masih terbayang-bayang pertemuan misterius yang ia alami beberapa malam lalu. Semakin lama, tekanan yang dirasakannya semakin berat. Setiap sudut kota Pyongyang kini terasa asing, penuh dengan ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Hari-hari yang seharusnya tenang, dengan ibadah yang khusyuk dan kebersamaan dengan sesama Muslim Indonesia, kini berubah menjadi kegelapan yang tak tampak, namun jelas terasa. Apa yang semula terlihat seperti kebaikan dan keharmonisan, mulai menyembunyikan sebuah konspirasi yang besar. Di balik kesan diplomatik yang disajikan oleh Kim Jong-un kepada dunia, ada sejumlah pihak yang diam-diam mempersiapkan langkah-langkah besar yang dapat mengubah segalanya. Rahmat dan teman-temannya tidak hanya menjadi target pengawasan dari intelijen asing, tetapi mereka juga mulai menyadari bahwa ada gerakan dalam tubuh pemerintahan Korea Utara yang tidak setuju dengan kebijakan sang pemimpin. Sebuah ketegangan yang tersembunyi di balik permukaan mulai terungkap perlahan, seolah ada bayangan gelap yang mengintai di setiap lorong istana. Setiap keputusan yang diambil oleh Kim Jong-un. Satu persatu, Rahmat mulai mendengar desas-desus yang beredar di kalangan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Sejumlah elit Korea Utara yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan, diam-diam tidak sepakat dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Kim Jong-un. Kebijakan untuk membuka diri kepada dunia luar, terlebih lagi dengan mengundang umat Muslim Indonesia untuk berbuka puasa di Istana Kumsusan dianggap terlalu berisiko oleh sebagian besar pejabat tinggi. Mereka merasa bahwa membuka pintu kepada negara-negara besar
yang berpotensi mengubah struktur kekuasaan yang telah mereka bangun selama puluhan tahun adalah sebuah langkah yang tidak bijak. Di dalam istana, suara-suara disenting mulai terdengar lebih keras. Rahmat mendengar cerita dari salah satu sumber yang dipercayainya bahwa beberapa pejabat senior sedang berkumpul secara diam-diam untuk merencanakan perubahan besar. Mereka percaya bahwa Kim Jong-un telah membuat terlalu banyak keputusan yang merugikan stabilitas internal negara. Dengan meningkatnya pengaruh dunia luar, ada kekhawatiran bahwa Korea Utara bisa kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri, dan kekuasaan yang telah dikuasai turun-temurun itu bisa hancur hanya dalam hitungan bulan. Para elit yang merasa terancam oleh kebijakan Kim Jong-un memulai langkah-langkah mereka untuk menggulingkan sang pemimpin. Mereka berbicara tentang sebuah perubahan besar yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Namun Rahmat tahu bahwa perubahan yang mereka rencanakan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Ketegangan di kalangan elit tersebut sudah mulai menciptakan garis-garis perpecahan yang dalam. Siapa yang akan menang dalam pertarungan ini, dan apa akibatnya bagi orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan seperti mereka? Pertanyaan ini terus menghantui pikiran Rahmat. Sementara itu, Rahmat dan teman-temannya tidak bisa tinggal diam. Mereka terjebak dalam pusaran politik yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika berita tentang ketegangan internal Korea Utara mulai sampai ke telinga mereka, mereka semakin merasa terjepit antara dua kekuatan besar. Pemerintah Korea Utara yang tampaknya menyambut mereka dengan tangan terbuka, dan kekuatan asing yang terus memantau pergerakan mereka. Namun, kini mereka menyadari bahwa ada juga kekuatan dalam negeri yang tidak senang dengan kehadiran mereka. Pihak-pihak yang merasa bahwa keterlibatan mereka dalam urusan internasional hanya akan memperburuk keadaan mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Suatu malam, Rahmat dan beberapa temannya menerima kunjungan yang tidak terduga. Mereka bertemu dengan seorang pejabat tinggi yang tidak dikenal sebelumnya, yang mengaku sebagai bagian dari kelompok yang ingin mengembalikan stabilitas negara. Dalam pertemuan itu, sang pejabat berbicara dengan penuh keyakinan tentang bagaimana Kim Jong-un telah menurunkan standar Korea Utara, membiarkan pengaruh luar masuk, dan mengancam kedaulatan negara. "Kami harus kembali pada jalur yang benar," katanya dengan tegas. "Dan untuk itu, perubahan besar harus segera dilakukan. Kim Jong-un harus digulingkan." Rahmat terdiam mendengarkan, perasaan campur aduk menguasainya. Apa yang harus dia lakukan? Sebagai seorang warga asing yang hanya ingin menjalani kehidupannya dengan tenang, dia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan yang bisa berujung pada bencana. Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia di sekitarnya sedang bergolak, dan mereka semua hanyalah pion dalam permainan besar yang tak mereka pahami sepenuhnya. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanya Rahmat hati-hati, meskipun dia tahu bahwa pertanyaan itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Pejabat tersebut tersenyum tipis. "Tidak ada yang perlu Anda lakukan. Kami hanya ingin Anda tahu bahwa kami sedang merencanakan sebuah perubahan besar. Dan jika terjadi sesuatu, kami ingin Anda tahu siapa yang bertanggung jawab." Rahmat merasa perasaan berat itu semakin menyelubungi dirinya. Ia tahu, jika ia berbicara terlalu banyak, atau jika orang yang datang kepadanya memiliki niat jahat, dia bisa berada dalam bahaya besar. Begitu banyak pihak yang saling berusaha mendapatkan keuntungan, dan keberadaannya yang tidak seharusnya di sini bisa menjadi masalah besar bagi mereka yang sedang memperebutkan kekuasaan. Keesokan harinya, suasana di Pyongyang semakin gelap. Para pejabat tinggi mulai terlihat lebih tegang. Di jalan-jalan, Rahmat bisa merasakan perubahan yang signifikan. Warga kota yang biasanya tidak banyak menunjukkan ekspresi, kini tampak lebih curiga. Ada bisik-bisik yang tak terhindarkan. Dan di beberapa sudut, Rahmat bahkan melihat para aparat keamanan yang tampaknya lebih waspada daripada biasanya. Keadaan yang semula tampak terkendali kini berubah menjadi situasi yang semakin rawan. Malam, berikutnya Rahmat menerima pesan yang sangat mengganggu. Pesan itu datang melalui saluran yang sangat pribadi, yang hanya digunakan untuk situasi darurat. Pesan itu berbunyi, "Waspada, gerakan ini bukan hanya tentang perubahan dalam negeri,
Ada banyak pihak yang ingin memastikan Kim Jong-un jatuh, dan kami tidak bisa menjamin keselamatanmu jika kamu tetap berada di sini. Rahmat merasa gemetar. Semua hal yang ia duga selama ini kini terbukti. Keadaan di Korea Utara bukanlah tentang mencari perdamaian atau persahabatan. Ini adalah permainan kekuasaan yang tak terhitung risikonya. Rahmat dan teman-temannya hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Mereka harus bertindak cepat. Namun, tak seorang pun tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup dalam situasi seperti ini. Keberadaan mereka di sini kini bukan hanya tentang menjalankan ibadah atau menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka terjebak dalam konspirasi besar yang bisa mengubah sejarah Korea Utara dan dunia selamanya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Rahmat berjalan dengan langkah hati-hati di sepanjang trotoar Pyongyang yang sunyi. Lampu-lampu jalan yang redup memberikan penerangan samar di malam yang terasa penuh ketegangan. Setiap suara langkahnya di atas batu trotoar yang keras bergema dalam keheningan, seakan ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Suasana kota yang biasanya tertata rapi dan teratur kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terlihat. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa bau tanah basah yang menambah kesan suram. Rahmat bisa merasakan ada sesuatu yang salah, meskipun tidak ada yang secara eksplisit mengatakan apa yang sedang terjadi. Di balik dinding kokoh istana dan gedung-gedung megah yang menjadi simbol kekuasaan Korea Utara, ada rencana yang tengah berkembang. Sebuah rencana yang menyasar mereka, para Muslim Indonesia yang diundang untuk berbuka puasa bersama Kim Jong-un. Rahmat tidak tahu persis siapa yang berada di balik gerakan itu, tapi dia merasa bahwa malam ini, malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, adalah malam yang menentukan. Setelah jamuan iftar yang mengundang perhatian dunia, keberadaan mereka di Pyongyang tidak lagi dianggap biasa. Apa yang semula menjadi kebanggaan, kini menjadi perhatian tajam bagi mereka yang tidak senang dengan keberadaan orang asing di tanah yang terisolasi ini. Di kalangan elit Korea Utara, ada mereka yang merasa kebijakan Kim Jong-un terlalu terbuka, terlalu berani dalam menghadapi dunia luar. Beberapa pihak menganggap bahwa mendekatkan diri dengan negara-negara seperti Indonesia hanya akan membawa bencana bagi stabilitas internal negara. Rahmat dan teman-temannya kini menjadi simbol dari kebijakan yang dianggap oleh sebagian orang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip dasar negara. Rencana untuk menggulingkan Kim Jong-un semakin menguat. Di tengah malam yang mencekam, kelompok anti-rezim yang sudah lama bergerak dalam bayang-bayang memutuskan untuk melancarkan aksi mereka. Mereka mulai memusatkan perhatian pada umat Muslim Indonesia yang berada di Pyongyang. Kelompok ini melihat keberadaan Rahmat dan teman-temannya sebagai ancaman terhadap keteguhan ideologi negara yang mereka pegang. Mereka tahu bahwa jika mereka bisa mengguncang stabilitas para tamu asing ini, mereka akan berhasil menunjukkan kepada pemerintah Korea Utara bahwa tidak ada yang bisa mengubah sistem yang telah dibangun bertahun-tahun. Rahmat tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi, tapi perasaannya semakin tak tenang. Sore tadi, beberapa temannya menerima pesan singkat yang mencurigakan. Pesan itu mengingatkan mereka untuk berhati-hati, karena ada ancaman yang mengintai. Namun, seperti biasa, tidak ada yang mau membicarakan lebih jauh. Mereka semua tahu bahwa berbicara terbuka hanya akan menambah kecurigaan dari pihak lain. Dalam ketegangan seperti ini, diam adalah pilihan yang paling aman. Saat Rahmat tiba di asrama, suasana di dalam ruangan terasa mencekam. Beberapa temannya sudah duduk di meja, berbincang dengan suara pelan, seakan berusaha menutupi kegelisahan mereka. Rahmat menyapa mereka dengan cepat, namun suasana tak bisa disembunyikan. Setiap wajah tampak tegang, cemas, dan penuh pertanyaan yang belum terjawab. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, namun tidak ada yang tahu pasti apa yang akan datang. Tiba-tiba, pintu asrama diketuk dengan keras. Suara ketukan itu memecah kesunyian yang menekan. Rahmat dan teman-temannya saling berpandangan,
saling mencari petunjuk dari raut wajah satu sama lain. Siapa yang datang? Dalam keadaan seperti ini, siapapun yang mengetuk pintu bisa jadi membawa kabar buruk. Salah satu temannya membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jas gelap. Wajahnya tertutup bayangan, namun matanya memancarkan ketegangan yang mendalam. "Ini penting," kata pria itu dengan suara rendah. "Kalian harus pergi sekarang." Rahmat merasakan dadanya berdebar lebih cepat. "Kenapa?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu melangkah masuk tanpa banyak bicara. "Ada kelompok yang sedang mencari kalian," katanya tegas. "Mereka tahu kalian di sini, dan mereka tidak akan ragu untuk bertindak. Kalian harus keluar dari sini sebelum terlambat." Sekejap, suasana di dalam ruangan berubah menjadi riuh. Teman-teman Rahmat mulai berdiri, saling bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Rasanya tak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk kejadian seperti ini. "Siapa mereka? Kenapa mereka mencari kami?" tanya Rahmat, berusaha menahan rasa takut yang mulai merayap. "Kelompok anti-rezim," jawab pria itu. "Mereka menganggap kalian sebagai bagian dari masalah besar. Keberadaan kalian di sini tidak hanya memicu ketegangan di dalam negeri, tetapi juga memberi peluang bagi kekuatan asing untuk mempengaruhi stabilitas negara. Mereka percaya bahwa jika kalian tetap di sini, Kim Jong-un akan semakin terbuka dengan dunia luar, dan itu akan meruntuhkan kekuasaan mereka." Rahmat merasa dunia seakan terbalik. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Sebelumnya, yang ada di pikirannya hanyalah menjalankan ibadah dan beradaptasi dengan kehidupan baru di negeri asing. Tapi sekarang, ia harus melarikan diri dari ancaman yang datang tanpa ampun. "Kita harus segera pergi dari sini," kata Rahmat. Merasa ketakutan mulai menguasai dirinya. Pria itu mengangguk. "Kalian tidak punya banyak waktu. Ikuti saya. Jangan coba-coba membawa barang terlalu banyak. Kita harus keluar dengan cepat." Mereka semua mulai mengumpulkan sedikit barang dan mengikuti pria itu keluar dari asrama. Malam itu Pyongyang tampak lebih gelap dari biasanya, dan jalan-jalan yang semula tenang kini terasa seperti lorong yang menyesakan. Rahmat bisa merasakan ketegangan semakin mendalam. Setiap langkah mereka seperti langkah yang sangat berat. Mereka menuju ke arah yang tidak diketahui, melintasi jalan-jalan yang tak pernah mereka lewati sebelumnya, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Namun, jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Beberapa kali, mereka terpaksa bersembunyi dari patroli yang melewati mereka. Setiap kali mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat, jantung Rahmat berdegup semakin cepat. Mereka semua berusaha tetap tenang, meskipun ketakutan semakin mencekam. Setelah beberapa jam berjalan dalam keheningan, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang lebih aman. Pria itu membawa mereka ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tampaknya tidak berpenghuni, dan di dalamnya mereka disembunyikan sementara waktu. Namun, meskipun mereka sudah berada jauh dari bahaya langsung, ketegangan tidak mereda. Begitu saja, Rahmat tahu bahwa malam ini baru permulaan. Ancaman itu belum hilang, dan mereka harus tetap waspada. Selama berjam-jam, mereka duduk di ruang sempit itu, saling berbisik dan menunggu, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap suara di luar rumah seakan mengingatkan mereka akan bahaya yang masih mengintai. Mereka tidak tahu apakah mereka masih aman atau apakah musuh mereka sudah menemukan jejak mereka. Namun satu hal yang pasti, malam panjang ini hanya mengungkapkan betapa rapuhnya kedamaian yang selama ini mereka anggap sebagai kenyataan. Kini, Pyongyang bukan lagi kota yang aman bagi mereka. Mereka hanya bisa berharap, berdoa, dan berharap waktu akan berpihak pada mereka. Malam itu, Pyongyang kembali diselimuti ketegangan yang menggigit. Di tengah kota yang biasanya sunyi, di mana segala sesuatu berjalan dengan tertib, ada hawa mencekam yang menguar di setiap sudut. Rahmat dan teman-temannya merasa seolah-olah mereka berada di ujung jurang yang tak terlihat, siap terjatuh tanpa peringatan. Meskipun mereka sudah berlindung di tempat yang aman, ketegangan itu tetap terasa. Suara angin malam yang menerpa jendela rumah yang mereka sembunyikan itu terdengar lebih keras dari biasanya, seperti melolongkan sebuah pertanda buruk. Pria yang menyelamatkan mereka
yang sekarang menjadi satu-satunya orang yang mereka percayai, duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kecemasan. Wajahnya yang tegas kini dipenuhi oleh kerut-kerut ketegangan. Rahmat, yang duduk di seberang, bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ancaman terhadap mereka. "Ini lebih dari yang kalian bayangkan," kata pria itu dengan suara berat. "Kelompok anti-rezim sudah bergerak. Mereka tidak hanya ingin mengusir kalian, mereka ingin meluluh lantakkan stabilitas negara ini." "Kenapa sekarang?" tanya Rahmat, meskipun dia sudah bisa menebak jawabannya. "Kenapa kami? Kami hanya datang untuk berbuka puasa." Pria itu menghela napas panjang, seakan beban yang dipikulnya semakin berat. "Karena kalian bukan hanya tamu, kalian adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kalian adalah ujian bagi kekuasaan Kim Jong-un." Tak ada yang perlu dikatakan lagi. Semua kata-kata yang pernah terucap dalam ruangan itu sudah menciptakan gambaran yang jelas dalam benak mereka. Apa yang semula mereka anggap sebagai ajakan persahabatan, kini berubah menjadi serpihan harapan yang pecah. Rahmat merasa seolah-olah segala sesuatunya yang sudah mereka perjuangkan selama ini, kedamaian, ibadah, harapan, terancam oleh kekuasaan yang lebih besar dari apa yang bisa mereka kendalikan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, diiringi oleh serangkaian ledakan yang mengguncang bumi. Jeritan dan kegaduhan mulai terdengar dari luar rumah, memecah keheningan yang tadinya menyelimuti kota. Meskipun suara itu jauh, Rahmat bisa merasakannya menggetarkan dinding tempat mereka berlindung. Hati mereka berdegup semakin cepat, dan tidak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Ketegangan semakin mencekam, dan dalam beberapa detik, suara langkah kaki cepat terdengar mendekat ke arah pintu rumah. Semua orang terdiam. "Waktu kalian sudah habis," ujar pria itu dengan suara hampir bisu. "Mereka datang. Kelompok anti-rezim sudah mengatur serangan besar-besaran malam ini. Mereka tidak punya banyak waktu." Rahmat tahu bahwa dalam beberapa detik, segalanya akan berubah. Pintu rumah yang sempit itu tiba-tiba terbuka dengan keras, dan dua orang berseragam masuk, membawa serta ketegangan yang sulit dijelaskan. Di belakang mereka, ada suara langkah kaki lain yang semakin mendekat. Wajah mereka tampak serius, wajah orang yang terlatih untuk berhadapan dengan bahaya tanpa ragu sedikit pun. "Mereka akan menyerang," kata salah satu dari mereka dengan cepat. Kim Jong-un sudah tahu, tetapi ada yang harus dia pilih sekarang, menyelamatkan posisi atau melindungi. "Kalian bertemu dari Indonesia yang berada di sini." Pertanyaan itu menggantung di udara, tak terjawab, penuh dengan ketidakpastian. Rahmat merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Apa yang harus mereka pilih? Menghadapi bahaya di luar, atau tetap berharap pada keputusan Kim Jong-un untuk melindungi mereka? Mereka sudah terjebak dalam permainan politik yang jauh lebih besar dari sekadar urusan pribadi, jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Di ruang bawah tanah yang mereka sembunyikan, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Teror yang mengintai di luar kini mulai mengubah kenyataan menjadi sebuah tragedi yang tak bisa dibendung. Ada suara tembakan yang terdengar dari kejauhan, dan dengan itu semua harapan mereka akan keselamatan teredam dalam debu kekacauan yang mengalir. Sementara itu di istana Kim Jong-un, ketegangan juga mulai melanda. Setelah ledakan-ledakan yang mengguncang Pyongyang, sang pemimpin akhirnya dipanggil untuk mengambil keputusan. Ruang komando istana dipenuhi oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Kim Jong-un, yang biasanya terlihat tenang dan penuh kendali, kali ini tampak gelisah. Pandangannya terarah ke layar monitor yang menampilkan situasi di sekitar kota, di mana kerusuhan mulai terjadi. Para pemberontak yang anti pemerintah mulai beraksi, menyerbu jalan-jalan dan menuntut agar sang pemimpin mundur dari jabatannya. Seorang pejabat tinggi di hadapan Kim Jong-un membuka mulut, berbicara dengan nada tegas. "Kami harus bertindak cepat. Jika kita tidak mengendalikan situasi ini, kita akan kehilangan kekuasaan." Kim Jong-un menatap mereka dengan tajam. "Apa yang harus saya lakukan? Mereka adalah tamu kita.
Jika saya bertindak melawan mereka, saya akan kehilangan apa yang sudah saya bangun dengan susah payah. Para pejabat itu terdiam, menyadari bahwa keputusan yang akan dibuat Kim Jong-un tidak hanya akan menentukan masa depan mereka, tetapi juga kelangsungan hidup negara itu. Sejumlah orang mulai berbisik-bisik, saling memberi saran dengan nada khawatir. Beberapa berpendapat bahwa tindakan tegas terhadap para pemberontak adalah jalan terbaik, sementara yang lain mendesak agar mereka melindungi tamu asing mereka. Keputusan yang akan menunjukkan apakah Kim Jong-un benar-benar berkomitmen untuk membawa Korea Utara ke dalam dunia internasional. Kim Jong-un berdiri dan melangkah ke jendela besar yang menghadap keluar, menatap Pyongyang yang kian porak-poranda. Saat itu dirinya berada di persimpangan. Jika ia memilih untuk melindungi tamu-tamu asing itu, maka ia akan dianggap lemah oleh kalangan internal. Namun, jika ia memilih untuk mengorbankan mereka demi menjaga stabilitas pemerintahannya, maka ia akan kehilangan wajah di mata dunia. Apa yang seharusnya menjadi momen kebanggaan dan penghormatan, kini berubah menjadi pilihan hidup dan mati. Dalam heningnya istana yang penuh dengan kebimbangan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang ajudan datang dengan wajah cemas, mengabarkan bahwa serangan dari pemberontak semakin intens. Kami kehilangan kontrol atas beberapa titik strategis di kota. Ini saatnya untuk membuat pilihan, Kim Jong-un. Perasaan berat menimpa Kim Jong-un. Keputusan apa yang akan dia ambil? Perlahan, ia menghadap kembali ke ruang pertemuan dan mata tajamnya menatap para pejabat yang kini menunggu instruksi darinya. Lindungi mereka, jawab Kim Jong-un dengan tegas, suaranya penuh dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Lindungi tamu kita. Biarkan dunia melihat siapa saya sesungguhnya. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga marwah dan prinsip yang saya jaga. Dengan kata-kata itu, sang pemimpin Korea Utara akhirnya memilih jalan yang penuh resiko. Perlahan, keberanian itu muncul kembali dalam dirinya, mengalahkan ketakutan akan kehilangan kendali. Ia tahu bahwa malam ini akan menentukan lebih dari sekedar masa depan para tamunya. Malam ini akan menentukan siapa dirinya di mata dunia. Ketika pagi mulai menyinari Pyongyang, kota itu masih berdenyut dalam ketegangan yang tak terucapkan. Jalanan yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan patroli militer, wajah-wajah yang terburu-buru, dan suara langkah kaki yang terdengar semakin dekat. Rahmat dan teman-temannya bersembunyi di dalam rumah yang tersembunyi, berusaha menghindari perhatian. Meskipun situasi luar mulai mereda, ketidakpastian masih menguasai hati mereka. Apa yang baru saja mereka alami, serangan mendadak, evakuasi, mendalam, serta perlindungan yang diberikan oleh Kim Jong-un, membuat mereka semakin bingung. Mereka tak tahu apakah mereka sedang dijaga oleh seorang pahlawan, ataukah mereka hanya pion dalam permainan politik yang lebih besar. Sejak malam itu, ketika serangan oleh kelompok anti-rezim menghantam kota, keadaan mereka tidak pernah sama lagi. Meski Kim Jong-un memutuskan untuk melindungi mereka, banyak pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka. Rahmat masih ingat dengan jelas bagaimana Kim Jong-un berdiri di depan mereka beberapa hari sebelumnya, berjanji untuk menjaga keselamatan mereka. Itu adalah saat yang luar biasa, mengingat isolasi negara ini terhadap dunia luar dan ketegangan yang mencekam setiap langkah mereka. Namun semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak rahasia yang mulai terkuak, dan semakin banyak ketidakpastian yang menghantui pikiran mereka. Kim Jong-un, seorang pemimpin yang dikenal dengan sifat tegas dan kadang kontroversial, tiba-tiba saja memutuskan untuk menjadikan mereka, tamu dari Indonesia, simbol dalam kebijakan luar negerinya. Keputusan itu memecah pandangan dunia tentang Korea Utara. Ada yang melihatnya sebagai langkah berani, tetapi tak sedikit yang mencurigai motif di balik keputusan itu. Apakah ini benar-benar sebuah kebijakan untuk melindungi umat Muslim Indonesia, ataukah ini hanya sebuah taktik jitu dalam persaingan politik yang lebih besar? Di dalam ruang pertemuan di istana, para pejabat tinggi berkumpul, berdiskusi dalam perdebatan yang tak pernah selesai. Ada yang menilai bahwa langkah Kim Jong-un adalah sebuah bentuk keberanian untuk membuka diri terhadap dunia,
dan ia melihat Indonesia sebagai pintu gerbang untuk memperbaiki citra internasional Korea Utara. Namun, ada pula yang merasa bahwa langkah itu tidak lebih dari sebuah perhitungan politik yang mendalam, di mana keberadaan umat Muslim Indonesia hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, menjadi pahlawan bagi dunia luar, sementara di dalam negeri ia bisa memperkuat cengkramannya pada kekuasaan. Rahmat, yang telah berada di Pyongyang selama beberapa minggu, merasa semakin bingung. Di satu sisi, ia merasakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Korea Utara. Mereka disambut dengan ramah, diberikan tempat yang aman, dan diberi fasilitas yang memadai untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada yang mengganggu mereka saat berpuasa. Bahkan Kim Jong-un secara pribadi menyelenggarakan jamuan buka puasa yang luar biasa, sebuah momen yang mencatatkan sejarah baru dalam diplomasi internasional. Namun di sisi lain mereka juga mulai merasakan adanya tekanan yang tak terucapkan. Ketegangan yang terjadi di luar perbatasan mereka, terutama dalam hubungan antara Korea Utara dan negara-negara besar, mengisyaratkan bahwa semuanya tidak semudah yang terlihat. Pada suatu malam, Rahmat duduk termenung di kamar yang disediakan untuknya. Di luar jendela, ia bisa melihat gemerlap lampu kota Pyongyang. Namun perasaan hampa dan gelisah menggerogoti pikirannya. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Tanpa berkata banyak, seorang pria mengenakan jas gelap masuk ke ruangan. Matanya tajam, seakan membaca setiap sudut ruangan dengan penuh perhatian. "Kau mulai merasakan ketegangan, bukan?" Pria itu bertanya dengan suara rendah. Rahmat mengangguk perlahan. "Aku tidak tahu lagi. Kami dihormati, tapi ada yang terasa salah. Kami berada di tengah permainan besar yang lebih besar dari sekadar berbuka puasa." Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu lebih terasa seperti sebuah sindiran. Itu memang tujuan mereka. Kalian adalah bagian dari strategi besar Kim Jong-un. Dia tidak peduli dengan kalian. Mereka hanya peduli dengan apa yang bisa mereka capai dari keberadaan kalian di sini. Kata-kata pria itu seperti petir yang menyambar, mengungkapkan kebenaran yang selama ini hanya ada di dalam benak Rahmat. Perlahan, ia mulai mencerna kata-kata itu. Apakah Kim Jong-un benar-benar peduli dengan umat Muslim Indonesia? Apakah dia benar-benar melindungi mereka karena prinsip agama dan kemanusiaan, atau apakah ini semua hanya sebuah pertunjukan yang dirancang untuk memenangkan simpati dunia luar? Tak ada jawaban pasti. Hanya spekulasi dan ketidakpastian yang semakin menghantui mereka. Malam itu Rahmat tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkeliling pada pertanyaan yang semakin besar. Kim Jong-un memang memberikan perlindungan, tetapi apakah itu benar-benar didorong oleh niat baik? Atau apakah ada tujuan tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh para pemimpin di balik tirai negara ini? Di dalam ruang pertemuan istana, Kim Jong-un duduk di meja panjang, dikelilingi oleh para penasihat dan pejabat tinggi yang setia padanya. Wajahnya serius, lebih keras dari biasanya, dan matanya penuh dengan perhitungan yang mendalam. Salah seorang penasihatnya berbicara dengan nada rendah penuh kecemasan. "Pemimpin tertinggi, kami mendapat laporan bahwa dunia internasional mulai mencurigai niat Anda. Mereka berpikir bahwa keberadaan umat Muslim Indonesia ini hanya taktik untuk memancing perhatian internasional." Kim Jong-un tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya menatap ke depan, membiarkan kata-kata itu meresap. "Biarkan mereka berpikir begitu. Saya tidak peduli dengan opini dunia. Yang penting adalah kestabilan negara ini, dan jika kita harus menggunakan apa saja, termasuk keberadaan mereka, untuk mencapai tujuan kita, maka kita akan lakukan." Para penasihatnya terdiam, memahami bahwa Kim Jong-un tidak akan mundur. Namun dalam hati mereka sebagian mulai meragukan keputusan ini. Mereka tahu bahwa dunia luar akan memperhatikan, dan segala langkah yang diambil oleh Kim Jong-un akan memberi dampak besar pada masa depan Korea Utara. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan di Pyongyang semakin membesar. Keputusan Kim Jong-un untuk melindungi umat Muslim Indonesia mulai membuahkan hasil. Beberapa negara besar mulai membuka saluran diplomatik, mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang niat Korea Utara. Namun, di dalam negeri, ada ketidakpuasan yang terus
berkembang. Beberapa kelompok militer dan elit yang merasa terancam oleh kebijakan ini mulai menggerakkan opini publik, membangun kekuatan yang bisa menggulingkan Kim Jong-un jika dia dianggap terlalu lunak terhadap dunia luar. Rahmat merasakan atmosfer yang semakin suram. Meskipun mereka tetap disambut dengan kehormatan dan perlindungan, ia bisa merasakan ketegangan yang terpendam. Perlahan, ia mulai memahami bahwa Kim Jong-un, meskipun tampil sebagai pelindung, mungkin juga sedang bermain dalam permainan besar yang lebih rumit. Ia melindungi mereka, namun apakah itu karena belas kasihan, ataukah hanya karena ada kalkulasi politik yang lebih dalam? Akhirnya jawaban itu tetap mengambang di udara, tak pernah terungkap sepenuhnya. Kim Jong-un tetap menjadi simbol kekuasaan yang besar, tetapi apakah dia seorang pahlawan atau seorang dalang yang licik? Itu adalah pertanyaan yang mungkin tak pernah terjawab sepenuhnya. Rahmat dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan, terjebak dalam pusaran takdir yang tak mereka pilih.